Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Penularan COVID-19 pada anak semakin tinggi, varian Delta asal India memicu lonjakan angka penularan pada anak. Namun ada temuan yang sedikit melegakan dari Lembaga Biologi Molekuler Eijkman bahwa sebagian besar anak yang terinfeksi corona tidak memperlihatkan gejala. Kita akan mengulasnya secara mendalam bersama Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio. Profesor Amin, selamat malam. Selamat malam, Mbak Aviani. Iya. Prof, dari penelitian Lembaga Eijkman, 67,3% anak-anak yang positif COVID-19 tidak menunjukkan gejala. Mengapa bisa demikian? Apakah itu lebih baik atau justru lebih buruk karena tidak bergejala sehingga tidak bisa diketahui oleh orang tua? Ya, di satu sisi tentu kita melihat segi positifnya bahwa anak-anak ini mungkin memiliki kekebalan yang lebih baik terhadap virus, sehingga walaupun mereka di swabnya itu positif tetapi tidak menunjukkan gejala. Ya, tetapi di sisi lain tentu ini menyebabkan pengendaliannya lebih sulit, artinya pengendalian penularan, karena bisa saja mereka menjadi sumber penularan buat orang-orang lain, baik yang sesama temannya, seumur rumahnya, teman-teman mainnya, maupun anggota keluarga yang lebih rentan yang di dalam rumah, misalnya orang-orang dengan usia tinggi maupun mereka yang dengan komorbid. Apa yang harus dilakukan oleh para orang tua, Prof, ketika 67,3% anak-anak positif COVID-19 tidak bergejala? Dari mana mereka orang tua mengetahui sehingga bisa langsung mendapatkan perawatan bagi anak-anak itu? Ya, dari pengamatan yang kami lakukan, sebagian besar mereka itu tertularnya dari orang serumah atau keluarga yang mengunjungi, jadi orang dari luar yang mengunjungi rumahnya. Nah, jadi dari sudut penularannya memang mereka termasuk rentan untuk tertular. Ya. Nah, untuk mencegah itu tentu sama seperti yang untuk semua umur, bahwa kita juga harus melindungi mereka dengan melakukan protokol kesehatan. Setidaknya apabila pertama ada pengunjung yang dari luar, ada tamu sekalipun itu keluarga dekat, maka sebaiknya mereka juga agak menjauh atau diberi masker. Walaupun kita juga tahu anak-anak kecil, misalnya yang kecil sekali, umur 1 tahun atau di bawah 1 tahun, sulit untuk diminta untuk dipakai dikenakan masker. Ya, oleh karena itu sebaiknya dijauhkan. Yang kedua, apabila orang tua atau orang-orang serumah yang kerja di luar baru saja pulang dari pekerjaan mereka, ya, dimanapun mereka kerja, karena risiko tertularnya kan bisa di tempat kerja atau di kendaraan umum. Maka sebelum mereka menyentuh anak-anak itu, sebaiknya mereka mengganti baju, cuci tangan, mandi dan sebagainya, baru mereka menyentuh anak-anak kecil itu. Baik, Prof. Amin, kita akan bahas lanjutannya usai jeda. Kita akan bahas, kendati demikian tingkat kematian anak cenderung juga termasuk tinggi, kira-kira 3-5% dari total angka kasus kematian pasien COVID-19 di Indonesia. Saya minta tanggapan Anda. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Baik, Prof. Amin Subandrio, kita lanjutkan diskusi kita. Meskipun 67,3% anak-anak positif COVID-19 tidak menunjukkan gejala, tapi tingkat kematian anak cenderung tinggi, kira-kira 3-5% dari total angka kasus kematian pasien COVID di Indonesia. Bahkan sempat disampaikan angka kematian anak tertinggi di dunia. Apa tanggapan Anda? Ya, sebenarnya peningkatan angka kematian itu tidak hanya terjadi pada anak-anak, tapi secara keseluruhan ya. Itu disebabkan, salah satu hipotesisnya adalah karena varian ini. Ya, varian ini memang sejak awal dikhawatirkan bisa meningkatkan morbiditas dan juga mortalitas. Tetapi sekali lagi data yang kami miliki di Indonesia masih belum cukup. Hanya saja menurut pengamatan kita semuanya, saat ini yang terjadi adalah peningkatan jumlah kasus meningkat tajam.
Ya, jumlahnya naik tinggi sekali sehingga melebihi kapasitas rumah sakit. Akibatnya apa? Kita melihat di berbagai daerah banyak sekali mereka-mereka yang membutuhkan perawatan itu tidak mendapatkan perawatan yang seharusnya. Nah, kelambatan perawatan ini yang sebetulnya lebih berpengaruh terhadap morbiditas dan mortalitas, baik Ya, untuk orang dewasa maupun anak-anak. untuk anak-anak. Ya. Iya, Prof. Amin, kami mendapatkan informasi bahwa ada di sejumlah daerah stok vaksin DPT dan stok vaksin wajib lainnya mengalami kekosongan. Bagaimana dengan tingkat kekebalan anak selama pandemi jika ternyata anak juga belum mendapatkan vaksin atau imunisasi wajib seperti vaksin DPT dan juga polio? Ya, betul sekali, Mbak. Jadi anak-anak itu memang membutuhkan perlindungan, makanya sudah diprogramkan untuk mendapatkan vaksin bahkan sejak lahir. Nah, dengan situasi pandemi ini memang diamati terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap coverage, ya, artinya cakupan vaksinasi yang harusnya rutin dikerjakan. Ya, saya kira belum lama juga ada diskusi seperti itu dengan KPAI. Mereka juga mengamati hal yang sama bahwa cakupan vaksinasi tanda petik wajib untuk Ya, anak-anak itu menurun drastis. Ya, itu sebabnya tentu berbagai hal. Nah, ya. saat ini memang sedang dihimbau agar semua fasilitas pelayanan kesehatan yang memang rutin memberikan vaksinasi ke anak-anak itu digalakkan kembali, ya, walaupun kita juga memahami semuanya harus dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan, ya, karena biasanya kan kalau hari-hari imunisasi kita tahu di posyandu atau di puskesmas itu terjadi kerumunan. Nah, itu juga kan yang mesti dihindari. Jadi memang itu salah satu dilema yang kita hadapi di situasi pandemi. Tapi Ya, sekali lagi kita semuanya harus tetap mengupayakan agar anak-anak kecil anak-anak bisa. itu utamanya mendapatkan imunisasi yang memang harus diberikan kepada mereka. Karena itu melindungi mereka dari infeksi yang lain. Ya, kita juga mesti ingat bahwa yang mengancam kita saat ini tidak hanya Tidak hanya COVID. COVID-19, infeksi lain juga banyak di sekeliling kita. Iya, Prof. Amin, pertanyaan terakhir, apa yang perlu dilakukan bagi para orang tua untuk mencegah penularan? Karena sejauh ini vaksin COVID-19 untuk anak-anak juga belum disarankan karena belum ada uji klinis, belum lagi vaksin wajib atau imunisasi wajib juga belum mereka dapatkan. Ya, saat ini sudah ada perkembangan baru bahwa vaksin, ya salah satu vaksin dibolehkan untuk anak-anak di atas 12 tahun. 12 tahun. Ya, tapi untuk yang lebih kecil masih membutuhkan kajian lebih lanjut, ya. Idealnya memang semua umur harusnya terlindungi, ya, dari SARS-CoV-2 ini. Nah, pelindungan itu kan bisa pelindungan non-spesifik dengan meningkatkan daya tahan tubuh secara umum. Nah, itu yang perlunya kita melindungi mereka dengan vaksin-vaksin lain itu, ya, Iya, agar mereka tidak menjadi lemah. Ya, sebab kalau mereka lemah tentu lebih rentan lagi terhadap SARS-CoV-2 ini. Ya, jadi baik. itu satu hal yang harus dilakukan berdampingan. Ya, kita menjamin atau mengupayakan agar vaksinasi rutin itu tetap berjalan. Ya. Di sisi lain kita tetap melakukan kajian-kajian agar kedepannya kita bisa memastikan apakah vaksin yang ada ini aman buat anak-anak, baik yang di atas 12 tahun maupun yang di bawah, ya, Iya. bahkan sampai anak-anak kecil sekalipun. Baik, terima kasih Prof. Amin Subandrio untuk waktu dan juga diskusi kita di Prime Time. Semoga bermanfaat bagi pemirsa kami.